Your Fun Physics Podcast. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana Himavi TB yaitu NKCTHI. Nanti kita cerita tentang Himavi TB. Nah, di NKCTHI ini aku, Aleta Fisika 2018 dan Roshi Fisika 2019 yang bakal nemenin filosofer sekalian mengarungi samudra fisika. Betul banget nih Aleta, dan berhubung ini NKCTHI perdana kita, pasti banyak di antara filosofer yang bertanya-tanya, NKCTHI itu apa sih? Nah, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, Alet. Boleh banget, Ci. Nah, jadi NKCTHI ini merupakan podcast kolaborasi Himavi TB dengan pihak eksternal seperti himpunan lain, unit, atau bahkan kabinet yang ada di ITB. Wah, asik banget ya, Let. Jadi NKCTHI ini juga harapannya bisa menjadi sarana hiburan sekaligus edukasi untuk masa kampus yang pengen tahu lebih lanjut tentang fisika dan juga meningkatkan eksistensi Himavi. Nah, betul banget, Ci. BTW di NKCTHI ini kita bakal ngobrolin apa aja sih? Wah, banyak banget ya, Let. Yang pasti kita bakal ngobrolin dunia seputar perkuliahan, khususnya dunia fisika. Aduh, nggak pusing apa ya nanti kita ngobrolin fisika terus? Oh ya, enggak dong, Let. Kita nggak bakal ngomongin rumus dong di NKCTHI ini. Yang pasti kontennya bakal menghibur dan nggak bakal bikin filosofer ngantuk. Mantep. Nah, mungkin sekedar info aja, Ci. NKCTHI ini bakal tayang setiap 3 bulan sekali dengan narasumber yang tentunya beda-beda di tiap episodenya. Wah, kalau gitu filosofer harus banget dengerin terus kita ya di NKCTHI. Betul banget, Ci. Nah, mungkin segitu dulu aja, Ci, perkenalan podcast kita. Nah iya, jangan lupa ikutin terus NKCTHI ini. Kami berdua pamit undur diri. Keep thinking, keep learning to infinity and beyond. Bye-bye. Bye-bye. Halo semuanya, welcome to NKCTHI. Nanti kita cerita tentang Himavi TB bersama aku, Aleta dari Fisika 2018. Untuk episode perdana ini, NKCTHI ditemenin sama divisi edukator dari Himavi TB. Halo, aku Rishad dari Fisika 2018 dari divisi educator. Bakal nemenin Aleta dan filosofer semua. Salam kenal. Apa kabar nih filosofer semua? Semoga filosofer semua dalam keadaan baik ya. By the way, di episode pertama ini, Let, kita mau ngomongin apa sih? Mungkin bisa kayak spoiler dikit. Nah, di episode perdana ini, NKCTHI ini bakal bahas all about perkuliahan di masa pandemi dan tips and tricksnya. Harusnya seru banget dong ya obrolan kita kali ini. Betul banget, Syat. Nah, kita juga di sini nggak berdua aja nih. Kita di sini temenin juga sama rekan kita dari himpunan yang sama-sama jurusannya ada nama fisikanya. Kira-kira himpunan apa ya? Langsung aja perkenalan diri dan asalnya dari mana nih? Oke, halo. Kenalin, nama aku Moses Hubert, biasanya dipanggil Moses sih. Dari Teknik Fisika 2018 dan aku asalnya dari Jakarta. Sama ini ada temanku nih, coba. Oke, salam kenal teman-teman semua. Kenalin, aku Fari dari Teknik Fisika 2018. Ya, seperti tadi Aleta bilang, sama-sama ada fisikanya ya, gitu kan. Gitulah, aku dari Tangerang Selatan, nggak begitu jauh dari Moses kan di Jakarta. Itu aja dari aku. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan sehat, keluarga juga sehat, aman-aman. Alhamdulillah, syukur ya. Mau tanya nih, Moses sama siapa tadi namanya? Fari. Oh ya. Liburan kemarin kan kita mau kuliah nih. Liburan kemarin sibuknya apa aja? Dari gue dulu ya. Sebenarnya yang dibilang liburan juga gue baru ingat sih kita kapan liburan, soalnya baru nggak berasa banget gitu kan. Tiba-tiba udah semester 7 ini kita kan teman-teman. Kemarin kan keambil waktunya beberapa bulan buat kerja praktek ya. Kayaknya di tonton fisika juga ada yang KP juga kan wajib ya. Itu dan juga biasalah kan lele, nggak jalan-jalan kemana-mana karena hashtag di rumah aja kawan-kawan ya. Itu sih yang nggak begitu berkesan lah sebenarnya liburan kali ini gitu. Mungkin Moses lebih berkesan ceritanya. Sebenarnya nggak jauh beda sih, karena emang harus di rumah aja gitu ya. Bener banget tuh, di rumah aja, dan ada KP juga. Jadi sebenarnya
walaupun sebenarnya sejujur-jujurnya kayaknya aku dan Fahri ini sama-sama ada bermalas-malasannya di rumah. Tapi bermalas-malasannya itu kan jadi ada kepikiran gitu, ada kerjaannya harus kerjain KP. Jadi nggak maksimal gitu bermalas-malasan. Iya, jadi kesan bermalas-malasannya kurang, kesan liburannya juga kurang, kesan kerjanya pun kurang karena KP-nya online ya kurang, jauh dari ideal lah KP-nya, jadi ya begitulah. Nanggung gitu ya saya jadinya ya. Bermalas-malasannya yang kurang ya. Nah itu sangat disayangkan itu. Betul. Kalau Tapi Aleta sama Richard gimana kalian? Kalian KP online atau offline ya? KP kalau aku online karena perusahaan di Bandung, terus mereka kayak ngasih tugas aja gitu, disuruh kerjain project apa gitu. Kalau Fahri kayaknya beda. Kalau aku kemarin sempat beberapa minggu, hampir sebulan kayaknya itu WFO ke kantor di Bilangan Cilandak gitu, Cilandak Barat. Sampai akhirnya ada tuh yang kayak kasus lagi naik banget kan, dan varian Delta juga baru masuk segala macam, dan akhirnya aku propose ke direkturnya, Pak, kalau misalnya kita hybrid aja gimana Pak minggu depan, tidak pas banget itu. Akhirnya pemerintah juga berlakuin PPKM. Akhirnya terpaksa kerja dari rumah lagi sampai akhirnya akhir periode KP pun dari rumah gitu. Gitu sih ya, kita semua rata-rata kegiatannya full online dan di rumah aja sih. Aku juga lagi KP sekarang, tapi online juga karena PPKM nggak dikasih kan ke tempatnya gitu. Kalau Syed? Ya sama, aku juga KP online. Lagian kalau liburan juga kan banyak batasan kan, nggak bisa kemana-mana gitu. Ya, kita berharap pandeminya bisa cepat selesai lah ya. Nah, sebelum kita bahas nih topik NKCTHI hari ini, aku penasaran buat teman-teman dari HMFT, boleh nggak sih? Boleh dong ya ceritain kenapa sih awalnya masuk FT gitu? Oke, itu kalau yang itu kayaknya dari aku dulu ya. Makanya kalau dari aku sendiri pertama kali masuk teknik fisika tuh emang bingung ya, karena dulu tuh bingung gitu mau jurusan apa, masih abu-abu gitu lah. Tapi yang pasti bukan TI atau MR. Kan kalau FTI Ganesha tuh ada 4, TI MR, TF sama teknik kimia. Nah, aku antara teknik kimia atau teknik fisika karena aku pengen yang lebih banyak fisikanya dibandingkan manajemen gitu-gitu kan TI MR lebih banyak. Nah, aku nggak pengen itu, jadi antara teknik kimia atau teknik fisika, dan sempat pengen teknik kimia banget karena terpancing sama anak-anak lain, euforia anak lain tuh ngomongin teknik kimia yang banyak duit. Sempat kepancing juga ke situ, oh kayaknya menarik. Tapi setelah ada, kalau di FT itu ada namanya orientasi studi fakultas, OSFAK. Kalau pas zaman offline itu, OSFAK-nya itu jalan-jalan lihat lab-lab gitu. Sebenarnya teknik kimia dan teknik fisika sama-sama keren, jujur labnya keren banget. Ada alat-alatnya gitu keren banget, tapi aku jujur lebih ke teknik fisika, keren banget karena teknik fisika tuh ada sistem IoT-nya, benar-benar ngasih lihat ruangan bisa dikendaliin dari jarak jauh gitu-gitu, kayak bagiku keren banget lah. Dan sebenarnya aku dari dulu aku kebayang kerja di industri, aku pengen banget kerja di industri dan di bidang kayak instrumentasinya gitu, dan teknik fisika sangat adalah kelompok keahliannya namanya instrumentasi dan kontrol, jadi aku pengen banget bisa di bagian situ, dan sekarang aku juga ngambil kakaknya di situ. Gimana nih, Far? Iya, kalau aku pribadi sih lumayan berbeda sama Moses, dimana Moses kan dengan hati yang mantap ya, kayak akhirnya memutuskan untuk memilih nomor 1 teknik fisika gitu. Sementara di sisi lain, aku pribadi nggak begitu. Aku sendiri naruh teknik fisika di pilihan ketiga ya, dengan pilihan pertama kedua itu TI dan MR. Karena dari SMP tuh aku udah, nih gue harus masuk FTI nih gitu kan, harus masuk jadi anak TI ITB gitu. Dan dulu juga tahu itu TI gitu, TI nggak tahu TF dan nggak mempertimbangkan Tekim. Sampai akhirnya datanglah TPB kan, ya ini satu penyesalan terbesar juga gitu, di mana TPB tuh aku nggak begitu serius lah ya belajarnya. Sampai akhirnya di akhir tuh kayak bisa aku masuk TI dengan IP segini gitu, dengan kompetisi di kompetitor di FTI gitu kan. Ternyata enggak, ternyata aku dipilih oleh teknik fisika, dan ya puji syukur alhamdulillah sebenarnya diterima di sini, karena aku juga akhirnya menerima bahwa sebenarnya teknik fisika juga keren banget gitu, dan
setiap harinya aku makin mulai bersyukur lah karena ya mungkin this is my place, this is the right place for me gitu, pada akhirnya. Ya gitulah, sedikit kontras ya sama Moses tadi. Gitu sih Syat. Nah, tapi kalau aku boleh nanya nggak, kalau di FTI itu urutan jurusan yang paling diminati ke yang nggak diminati tuh apa aja gitu? Gimana Ses? Sebenarnya gini sih, kalau di FTI itu dulu ya pas zamannya kami itu yang paling banyak gitu ya, teknik kimia dan teknik industri. Ya, aku nggak tahu sih yang paling tinggi teknik kimia atau teknik industri. Tapi dulu kayak sama gitulah. Cuman semakin ke pandemi ini, semakin kesini teknik kimia juga mulai hilang. Jadi emang intinya sih praktisi lapangan tuh jadi sekarang tuh udah nggak jadi sasaran utama orang-orang untuk berkarir lagi lah. Jadi teknik kimia dan teknik fisika sekarang kayaknya sih udah dua terbawahnya itulah. Teknik kimia dan teknik fisika di dua terbawah. TI dan MR jujur nggak tahu, tapi kayaknya sih TI sih paling banyak. Gitu. Ya, karena MR juga ini kan ya relatif baru dibanding TI dan orang lebih banyak tahu TI dibanding MR gitu. Unless mereka udah ngegali lanjut, kayaknya MR juga bisa menarik gitu. Jadi itu tadi menurut kata Moses, kayaknya dengan dua terbawahnya itu Tekim dan TF gitu kan. TI peringkat 1, MR peringkat 2 gitu sih kayaknya ya sekarang tuh. Nah, nyambung ke pertanyaan tadi, mungkin bisa nggak sih dijelasin secara singkat dan general kira-kira kegiatan akademik apa aja sih yang dilakuin sama FT sekarang? Kegiatan akademik itu berarti kita harus tentang ini juga nggak? Tentang pelajaran-pelajaran yang kami pelajarin selama berkuliah. Oke. Ini aku jelasin dikit, nanti paling Fahri bisa nambahin-nambahin. Kalau dari yang aku ngerasain ya selama ini kegiatan akademik di FT, mungkin kegiatannya sama aja gitu, kayak kelas ada kuis online. Ada nggak sih kuis online sebenarnya? Kayaknya ada ya kuis online. Ada juga yang ya ujiannya, kalau ujiannya biasa juga ada pekan ujian, maksudnya pekan ujian. Terus paling ya kayak gitu aja lah kegiatannya, sama laboratorium. Kalau di TF tuh ada namanya laboratorium teknik fisika 1, teknik fisika 2, teknik fisika 3. Kalau di lain kan biasanya ada yang laboratorium apa gitu namanya. Kalau ini enggak, laboratorium teknik fisika 1. Tapi itu isinya apa? Kalau yang teknik fisika 1 itu isinya tentang elektronika. Jadi ada namanya mata kuliah kalau di semester 3 tuh harusnya rangkaian listrik dan elektronika. Nah, itu praktikumnya lab TF1 itu. Kalau lab TF2, lab teknik fisika 2, laboratorium teknik fisika 2 itu isinya tentang bahasa pemrograman software Arduino. Kita pakai Arduino sih kalau kemarin ya, 2 tahun ini. Dan yang ketiga itu tentang instrumentasi. Jadi elektronika, bahasa pemrograman software, instrumentasi. Jadi intinya emang sebenarnya kalau ditanya teknik fisika akademiknya kayak mana, mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau ngeliat dari kurikulumnya mirip-mirip sama teman-teman fisika sih kayaknya. Kami sempat bandingin juga kayak mirip-mirip gitu. Tapi ya kalau yang kami sih cuman bisa bilang kami juga belajar semua fisika sih. Kami belajar semua fisika, tapi dengan catatan kami berusaha untuk punya skill rekayasanya itu. Jadi kita belajar fisika untuk melakukan rekayasa, untuk membuat sesuatu gitu lah. Gitu sih paling. Gimana, Van? Jadi gue nggak banyak beda dari Moses. Mungkin sedikit koreksi, kayaknya yang lab F3 tuh belum instrumentasi sih, lebih ke pengukuran kali ya. Oh, iya. Tapi di modul di tahun ini kan kebetulan aku juga nyoba jadi asprak dibandingin sama kami tahun lalu waktu praktikum LTF3 tuh, yang sekarang tuh dari dosennya pengen cuma masukin juga modul tentang membuat sistem kontrol gitu. Dan itu kayaknya jadi menarik juga karena bisa relate lagi ke instrumentasi dan kontrol yang emang disediakan sebagai salah satu jalur di teknik fisika. Itu sih paling kalau dari aku, dan sisanya udah menjawab sama Moses sih. Asik banget kedengarannya di FT ya. Dan sekedar info nih buat filosofer dan teman-teman semua, Himavi sempat ngobrol bareng di podcastnya HMFT
judulnya This is your captain speaking ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek aja langsung ke YouTube HMFT ITB dan Spotify mereka. Di sana kita ngomongin bedanya fisika teknik dengan fisika gitu. Bener banget Chat, buat filosofer semua boleh banget nih dicek dan di follow ya. Tinggal dicari aja podcastnya di Spotify, This is your captain speaking, dan YouTube-nya nama channelnya HMFT ITB. Mungkin lanjutnya untuk Moses dan Fari itu kan udah pernah ngalamin fase offline dan online kuliahnya. Kira-kira dari segi kegiatan akademik ada bedanya nggak sih? Akademik ya, secara experience yang jelas sangat beda gitu. Gue lumayan kesulitan adaptasi sejujurnya dari offline ke online, karena kalau offline kan lebih inilah ya, khususnya mungkin kalau aku pribadi kan kelas kan dari kamar ya, dari kasur gitu pakai meja lipat gitu. Nah jadi kalau misalnya dosen merhati itu kadang merhati nih dosen kan, makin lama kayak ntar deh gitu kan. Nih sampai aku peragain ya kayak gini, kan kayak gini. Terus lama kayak gini gitu. Sampai akhirnya tuh bisa kelas tuh ketiduran gitu, dan itu menurutku yang jadi salah satu tantangan belajar online tuh kayak behavior dari mahasiswa itu sendiri jadi berubah gitu kan, kayak susah lah yang ngatur disiplinnya juga gitu, dan dosen pun bakal harus lebih banyak effort untuk menjaga seluruh mahasiswanya on cam, ataupun kalau misalnya nggak bisa mewajibkan on cam tuh kayak gimana checking mekanismenya kayak biar mahasiswa itu terdisiplin. Jadi itu tuh semuanya kembali ke mahasiswa sendiri gitu. Itu menurutku jadi salah satu perbedaan yang lumayan besar dari behaviornya, dan kenyamanan kita juga interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam di kelas gitu. Mungkin kalau misalnya tanya jawab gitu kan. Tapi mungkin yang aku bisa syukuri dari kegiatan online ini adalah dosen tuh jadi bisa ada beberapa dosen yang aku sangat suka gitu, mereka ngasih video pembelajaran lewat YouTube gitu kan. Meskipun kadang mager nonton di awal-awal kan, tapi itu kayak sangat berguna buat misalnya mau speedrun belajar menuju UTS gitu kan. Jadi tonton lah playlist propaganda gitu kan, tonton. Oh iya gitu. Dan most of the time itu emang sangat berguna gitu sih videonya, dan penjelasan juga oke. Gitu sih kalau dari aku perbedaannya ya. Mungkin dari Mas ada yang beda lagi. Kalau dari aku sih sebenarnya agak sama sih, ada beberapa hal yang sama, cuman mungkin mengkoreksi juga ya. Ini Fari menurutku bener sih, kita suka ketiduran pas lagi zaman online. Masalahnya pas zaman offline pun kita juga suka ketiduran. Benar, itu nggak salah. Maksudnya kalau online tuh lebih susahnya tuh menangkap materinya sih. Jadi kalau offline tuh walaupun kita ketiduran, pas kita meleknya tuh masuk. Adalah beberapa yang masuk gitu. Kalau online tuh bener-bener mau kita merhatiin pun nggak masuk gitu sih. Mungkin yang aku rasain sih sama yang paling kerasa ini vibes belajarnya itu ya. Apalagi kalau kita kan anak 18 kan udah pernah ke ITB gitu ya. Apalagi dulu FTI itu ambis-ambis emang pas lagi fakultas gitu. Jadi ngeliat orang belajar tuh bawaannya kayak ini gue survive gak sih ini di masa depan kalau gue gak belajar. Jadi ada terpicu lah gitu, Terus teman-teman, kalau di jurusan aku kan kelasnya kita udah mulai kecil gitu ya. Terus ngeliat teman sebelah tuh kayak belajar gitu, kayak bawaannya pengen nanya, pengen belajar gitu-gitu sih. Jadi ya paling vibes itu yang paling kerasa. Gue nambahin dikit ya Moses kali ya. Ini quite the contrary juga, meskipun sama sebenarnya. Kalau Moses kan bilang ya kalau misalnya di kelas tuh di suasana misalnya ada teman belajar jadi ikut semangat gitu kan. Di sisi lain juga misalnya lagi ujian nih gitu kan, kita kayak aduh ini kesusahan gitu kan, lihat kanan kiri teman juga pada garuk-garuk kepala. Nah itu tuh memberikan sedikit rasa ketenangan gitu. Sementara kalau misalnya online ini kita nggak bisa mastiin orang muslim tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ada sense of comfortnya juga, oh iya berarti gue nggak bodoh sendiri, gue nggak bisa sendiri. Itu sih paling. Kalau di FT tuh ada praktikum gitu juga kan? Oh ada. Kalau online gimana praktikumnya jadinya? Ya, boleh deh. Mungkin kalau praktikum sebenarnya kalau dari FT itu kan kami emang kayak tadi aku bilang kan ada laboratoriumnya tuh ada 3 yang utama, dan satu lagi tuh ada laboratorium peminatan gitu lah, konsentrasi. Yang pertama tadi elektronika. Nah itu tuh sebenarnya ada modul-modulnya di laboratoriumnya. Jadi kita harusnya kayak main di daerah situ. Tapi karena ini online,
emang nggak bisa ke sana, jadi Arduino-nya dikirim sih. Kalau kami tuh sekarang yang lab TF1 juga pakai Arduino dan Arduino-nya dikirim. Jadi modul kitnya semua dikirim, yang dibutuhkan gitu ya. Kemarin ada sensor-sensornya juga dikirim. Jadi mereka lebih mandiri gitu sih. Kalau dulu kan kami kelompok, bisa kerjasama buat kerjaan praktikum. Kalau sekarang lebih mandiri, masing-masing harus ngerjain. Walaupun ada kelompoknya juga sih, cuman kan karena megangnya sendiri-sendiri gitu, jadi harus nyobain sendiri-sendiri kayak multimeter dan lain-lainnya, masang-masang rangkaian gitulah kalau yang lab TF1-nya itu. Kalau yang lab keduanya dikirim juga masih sama kayak dikirim barangnya Arduino-nya gitu. Tapi karena mainnya di software jadi nggak terlalu ribet. Jadi nggak sekompleks yang pertama lah perubahannya, adaptasinya. Kalau yang lab TF3 mungkin aspraknya bisa lebih jago sih menjelaskan. Belum mulai saya pakai ses, tapi ya lab TF3 ini bisa sedikit di flexing lah ya ke tonton pendengar nih, filosofer saya bahasanya ya tadi ya. Kalau kami itu lab TF3 di yang tentang praktikum tentang pengukuran itu kami ada telelabnya sendiri. Jadi si kitnya ini ditaruh nih dulu waktu kami praktikum tuh ditaruh di rumah si dosen pengampunya. Itu tuh nyala 24 jam kalau nggak salah dan selalu di maintenance setiap berapa saat, dan si praktikannya tuh bisa request jadwal nih ke Asprak kayak, Kak saya mau praktikum nih, bisanya jam segini gitu, Kakak bisa nggak? Oke bisa, yuk kita praktikum. Kayak kita bareng-bareng akses websitenya gitu kan, iot.teknikfisika gitu. Jadi semua tuh integrated di IoT dan kita tinggal nonton gitu dari kayak software saya lupa gue namanya yang buat mantau kameranya. Itu mantau dari kamera, nanti kita kayak oke, dia misalnya pengukuran fluida, nanti dia naiknya berapa, waktunya berapa lama, nanti ada parameter juga. Jadi lumayan dimudahkan sih, makanya juga aku juga ngambilnya di lab TF ini, lab TF3 karena nggak perlu banyak effort ya, tinggal di rumah aja gitu kan, lempeng, tinggal masukin kodenya apa, enter. Gitu sih kalau TF3. Kalau misalnya yang peminatan juga mahasiswa diarahkan buat memilih mereka tuh mau ngambil spesialisasi apa gitu kan di kelompok kalian. Apa tuh di semester 6 nanti ada 4 labnya, itu lab instrumentasi dan kontrol, 1, 2 itu lab fisika bangunan, ketiga lab material fungsional ya kalau nggak salah SS-nya, sama yang ketiga, keempat itu kelompok keahlian energi dan termal, lab energi dan termal ya. Gitu sih kalau tentang praktikum di kami. Kalau di atau di fisika tuh praktikumnya nggak ada pakai alat ya, jadi kita cuma nonton, udah itu dikasih data, olah sendiri, bikin laporan dah gitu aja. Selama berapa nih berarti di fisika tuh ada berapa praktikum wajib? Kelihatan 4 ya, dan 4-4-nya eksperimen fisika kan kita ada sama kayak FT, jadi 1, 2, 3 gitu per semester. Sama ini apa namanya, elektronika kan ada praktikum juga, jadi 4 praktikum kayak gitu, kita dikasih data. Tapi kalau elektronika mah pakai ini ya, pakai apa tuh yang aplikasi rangkaian tuh, Proteus ya. Kalau kami juga dapat tuh Proteus, cuman buat yang di ini aja, di laboratorium konsentrasi instrumentasi dan kontrol tuh sempat pakai lah Proteus. Saya sempat juga saya TF1 kok nggak salah Proteus nggak sih sama Eagle bareng waktu itu, tapi kayak nggak bagi dipakai, cuman kayak ini Proteus, tapi kira kata Asprak nggak jadi dipakai. Itu LT Space. LT Space ya? LT Space sama Eagle kan dulu pakainya buat bikin PCB gitu. Iya bikin PCB ini kayak. Kalau kayaknya Proteus gak tau deh, gue baru dapetnya sih kemarin sih yang lab IKA ya. Nice sih. Cukup beda banget lah ya antara kuliah praktikum offline sama online gitu. Dan aku yakin teman-teman pendengar juga yang pernah offline gitu pasti ngerasain kan bedanya offline sama online gitu. Kalau ya Lita, kalau dari segi interaksi antar teman gimana sih sama offline sama online ini, bedanya sama offline? Kalau dari interaksi antar teman sih sejauh ini alhamdulillah aku masih berinteraksi sama teman-teman gitu kan. Adalah di
nggak bisa dimungkiri emang kami juga punya peer group masing-masing yang berisi beberapa orang gitu kan. Maksudnya ada teman-teman sendiri, aku juga punya peer group sendiri dan masih aktif lah di MPC, kayak misalnya cerita, boy, gue ngambil ini nih, pada ada yang ngambil nggak? Kayak gitu juga sebenarnya interaksinya masih berjalan lancar, dan dari in terms of dari himpunannya itu sendiri pun dari secara satu keseluruhannya masih lumayan lancar sih, lumayan jalan. Kayak misalnya ada yang let's say misalnya di grup nih gitu kan, ada yang main ini nggak? Karena ada aja yang ikut main gitu. Dan kita juga kalau misalnya in terms of himpunan gitu ya, masih bisa jalan-jalan aja kok, dijalankan secara online ini. Mungkin dari Moses ada pengalaman yang berbeda. Sebenarnya emang sama sih, benar, kalau selama online ini tuh emang lebih fokus ke grup-grup kecilnya itu, lebih ke teman-teman pergaulan lah yang paling mungkin bisa setiap minggu kita ada ngobrolnya, ada apanya, itu yang teman-teman dekatnya aja gitu. Kalau yang secara keseluruhan mungkin emang nggak bisa interaksi secara langsung setiap hari kayak dulu ya. Kalau dulu kan memang ya, kalau dulu sama Fahri mungkin jalan dikit ketemu Fahri lagi gitu. Kalau sekarang emang enggak. Kalau sekarang lebih banyak ada tujuannya gitu, ada acara tertentu kita ketemu. Tapi ya overall sih sebenarnya masih jalan-jalan aja, masih oke aja gitu. Dan ya mungkin itu jadi jadi tempat orang-orang buat mikir juga sih. Dulu kita take it for granted gitulah, ketemu sama teman, ngobrol-ngobrol sama teman, kayak saling sapa doang, terus kayak pamit balik gitu. Mungkin kita dulu take it for granted banget gitu, kayak ngerasa itu hal yang biasa gitu, kayak udahlah kita nggak usah ngomong sama dia hari ini juga, besok bisa ketemu. Ternyata ada masa-masanya kita nggak bisa kayak gitu sih paling. Bener-bener, jadi kayak dulu kalau ya jalan sendirian aja, ketemu di jalan sama temen bisa jadi bareng-bareng kan. Kalau sekarang sendiri aja gitu. Kalau lagi ada butuhnya atau lagi kuliah doang gitu, baru interaksi sama temen gitu kan. Berpengaruh banget ya sama kegiatan kita. Mau tahu dong, HMFT punya slogan atau panggilan buat temen-temennya gitu nggak, masanya gitu? Mafi punya nggak sih, Syed? Kalau Himafi panggilan buat masnya nggak ada ya, tapi kayak tagline gitu, ucapan yang nyemangatin kita ada, namanya Grus God gitu, artinya selamat pagi. Kalau HMFT gimana? Mungkin dari aku dulu kali ya. Sapaan sesama kami itu kayak ibaratnya kalau misalnya di Soviet kan comrade ya. Kalau di kami kapten, ini sebenarnya sebuah identitas tersendiri dari kami yang asal dari bajak laut gitu kan. Kami agak panjang sih sebenarnya, kalau misalnya mungkin jelasin dari identitas itu dulu kali ya. Dan bajak laut tuh awalnya dari kami ini sebagai teknik fisika tuh dapat membajak berbagai keilmuan dari jurusan-jurusan lain. Mungkin juga fisika gitu kami bajak gitu kan. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan keinginan saya, tapi dasarnya kayak gitu. Dan dari situ pun kami juga identik dengan sebutan kapten dan juga schoolers ya, karena lambang tengkoraknya bajak laut itu sendiri gitu. Panggilannya jadi kapten dan schoolers sih biasanya. Tapi umumnya kalau misalnya broadcastan di grup kayak halo kapten gitu kan, malam kapten, kayak gitu. Mungkin maksudnya pengen jelasin kayak slogannya, mungkin nambahin dari identitas. Kalau ini apa, singkatan kapten perlu nggak nih Pak? Singkatan kapten nggak usah, itu lu yang bikin sendiri sih, lu buat itu. Jangan, nggak usah. Mau denger dong. Saya penasaran. Enggak, jadi sebenarnya ini apa namanya, nggak apa-apa lah kita ceritain. Kayak waktu itu ada kunjungan, jadi kunjungan HMFT sama KMPN. Ini shout out buat teman-teman KMPN waktu itu kunjungan. Jadi mereka ngejelasin gitu, mereka ada panggilan juga namanya master, mahasiswa teknik dirgantara. Ini penerbangan ya. Apa gitu ya? KMPN kan master gitu, mahasiswa teknik dirgantara. Nah kami nggak kami sih sebenarnya, gue sih gue nggak pengen kalah dong, masa kapten nggak ada singkatannya gitu lah. Terus bikin lah kepala anak teknik. Nah tuh. Kan masuk kan. Tapi masih dicari pundak lutut kakinya. Jadi kalau ada menjadi pundaknya anak teknik atau lututnya anak teknik atau kakinya juga boleh ya. Iya bisa, itu apa jatahnya anak TIMR lah, itu TIM atau TK. Bawa-bawa kita tadi. Amin. Itu sebenarnya singkatannya sebelumnya nggak ada, baru sekarang aja soal Moses dibikin. Itu akal Moses itu.
Ya itu kita bisa aja gitu kayak nulis di buku sejarah gitu. Padahal dari dulu kan nggak ada, tapi seakan-akan ada gitu. Aja sebagai doa kami lah. Doa kami bisa jadi pemimpin nanti di masa depan. Amin. Amin. Ya, amin. Mungkin aku jawab yang ini kali ya, yang slogan. Kalau slogan tuh kami, kalau tadi itu yang apa? Guskop ya? Gurus God. Selamat pagi. Itu kayak salam gitu ya berarti? Salamnya. Ya, salam. Nah, kalau Salam kami Himafi. salam dari HMFT itu namanya salam banzai. Jadi dia ada kayak banzai, terus ada kata-katanya lah sifat FT gitu. Ya sama biasalah kayak di wisuda-wisudaan gitu kan. Kalau offline dulu suka yang kayak gitu, kalau online sekarang emang ya kurang. Terus biasanya kalau di wisuda arak-arakan juga kami ada salam swasta namanya. Itu mengapresiasi teman-teman wisudawati yang udah lulus dari teknik fisika, namanya salam swasta. Isinya kayak salam swasta, semoga swasta kan mahasiswa teknik tingkat akhir ya, cepat lulus, cepat nikah, panjang umur tapi berkah. Jadi emang anak-anak HMFT tuh pengen cepet-cepet nikah lah sebenarnya intinya. Sama akhir paling avant-garde. Jadi ada slogan avant-garde, itu ada di logonya juga, sebenarnya logo yang warna biru nih, ada tulisannya avant-garde gitu. Itu dari awal udah ada. Itu artinya garda terdepan. Jadi nah itu kenapa jadi kepalanya anak teknik, karena kami pengen jadi garda terdepan selalu dalam kemajuan teknologi Indonesia. Banget. Amin. Nah, kira-kira kalau kegiatan berhimpunnya HMFT selama pandemi gimana sih? Ada bedanya apa aja gitu yang signifikan sama offline? Gue kira lu mau jawab. Ya dulu aja. Yang signifikan ya, kalau dibilang perubahannya semuanya cukup signifikan sih, karena adaptasinya benar-benar approach-nya berubah lah. Jadi kalau menurut aku yang paling pertama, paling membedakan itu approach ke masanya. Jadi kalau masa pas offline itu kita approach-nya dengan cara, ini dari yang aku observasi dan aku rasakan, lebih approach ke kekeluargaan. Ya standar lah, kita himpunan, kita punya asas kekeluargaan, kita ada sekre juga, kita ajaklah mereka ke sekre, ngobrol bareng, main bareng, kayak gitu-gitulah. Jadi emang asas kekeluargaan tuh dapat banget gitu. Kalau sekarang kita lebih, dan khususnya kepengurusan tahun ini sih, karena merasa tahun ini tuh online tuh udah nggak bisa disamain lah sama offline. Jadi approach yang kita ambil lebih ke approach profesionalitas kita, profesionalisme lah. Karena kan zamannya sekarang kalau lagi online gini kan orang-orang pengennya produktif. Kita pengen nggak cuma rebahan doang selama masa pandemi, tapi juga kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat pengembangan karir, pengembangan skill dan lain-lain. Jadi approach-nya lebih ke profesionalisme dengan cara kita mengajak mereka ke acara atau proker HMFT. Dan di acara dan proker HMFT itu harapannya kita bisa lebih bonding. Selain proker HMFT sebenarnya juga ada rapat ya gitu. Jadi kayak acara-acara yang punya tujuan gitu lah. Kita memberikan mereka tujuan supaya kita bisa berkumpul. Jadi approach yang diambil lebih seperti itu sih. Sama kita mendorong teman-teman semua untuk lebih aktif lagi mengembangkan diri di luar juga. Jadi kegiatan berhimpun itu nggak sekedar yang himpunan buat dan mereka ikutin, tapi kegiatan berhimpun itu lebih dari itu, kita mendorong mereka supaya ikut kayak kegiatan MBKM, ambil opportunity di luar kayak intern, magang, lomba dan lain-lain. Itu kita fasilitasin, kita bantu kalau memang mereka butuh bantuan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau HMFT sendiri sekarang lagi ada fokus tertentu nggak gitu, kayak proker yang difokusin banget sama HMFT? Apa tuh, Pak? Apa ya, yang jelas salah satu dari proker yang kami usahakan rutin tuh tentunya di Captain Speaking ya, dengan episode bulanan. Jadi disimak terus aja teman-teman. Maaf promosi lagi ya, ada Rishad, mau ada kesempatan kan. Dan ini sih kayak yang Moses bilang tadi tuh, di masa pandemi ini kan juga ini ya, allows us to explore more opportunities gitu kan. Apalagi banyak mungkin lomba atau magang yang terima online juga, jadi kayak salah satu yang menjadi fokus seperti itu ada di
ini sih self development sih, human development gitu. Makanya ada departemen tersendiri di HMFT yang namanya human development. Itu sering mengencourage mahasiswa khususnya masa HMFT ya buat mengambil kesempatan-kesempatan di luar sana gitu. Makanya juga disediakan yang namanya weekly opportunities. Mungkin kalau misalnya teman-teman dari pendengar juga penasaran gitu kan, ada opportunity apa aja gitu. Mungkin pengen ngintip nih dari HMFT, bisa banget dicek di Instagramnya @berkembang.hmft. Itu setiap minggu hari Senin tuh ada namanya weekly opportunities. Itu kayak ada program magang biasanya, atau course atau apa, atau BKM seperti itu. Nah di luar itu sih ini sih di HMFT juga lagi mengupayakan ada aja agenda internalisasinya, kayak misalnya inilah kita unjuk bakat gitu. Jadi ada namanya sebat itu seminggu main bakat. Itu kayak program dari internalisasi di mana nanti ada temanya nih, misalnya oke, kita minggu ini sebat ya, dan temanya misalnya olahraga gitu. Jadi masa itu di-encourage buat ayo kita olahraga, dan mungkin lo post di Instagram gitu. Nanti lo kalau misalnya kamu postnya banyak gitu kan, nanti bisa naik di leaderboard, dan yang top 3 udah hadiah gitu. Jadi encourage buat inilah ya, berolahraga mungkin kalau konteksnya kayak tadi. Gitu sih kalau kegiatan-kegiatan kami. Mungkin Ses ada tambahan lagi, ada yang kelewat mungkin bulan kamu Ses. Sebenarnya benar sih apa yang tadi dibilang, kan tadi aku juga udah jelasin kayak kita approach-nya lebih ke profesionalisme. Jadi emang kepengurusan tahun ini khususnya lebih fokus ke, kalau ditanya fokus ya fokusnya ke profesionalisme, ke bagaimana mengembangkan anggota-anggotanya supaya bisa membangun karir lebih baik dengan HMFT gitu, bersama-sama HMFT. Dan tadi yang dibilang itu platform yang dibuat sama anak-anak human development namanya di kami departemennya, itu emang untuk mengembangkan skill mereka, mengembangkan kemampuan mereka apapun itu, dan memberikan opportunity yang ada juga. Tapi karena kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita nggak boleh melupakan juga ada yang namanya pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Jadi emang selain dua itulah kunci utama dari kami, memang dua itu selalu pengembangan karir dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengembangan karir, kalau yang tadi dibilang pengembangan karir aja kan nggak mungkin kita nggak menyalurkannya ke masyarakat. Jadi ilmu-ilmu yang diberikan juga balik lagi ke masyarakat, karena kita udah punya opportunity lebih yang diberikan oleh masyarakat. Jadi ada juga, mungkin bisa dicek juga buat filosofer semua. Di Instagram kami ada Instagram lainnya itu @lentera.hmft, itu isinya eskalasi pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh HMFT di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, bakal semuanya dipublikasikan di situ. Kenapa dua platform itu dibentuk? Karena kami pengen menyadarkan anggota HMFT dan ingin menyadarkan teman-teman semua di KMITB juga kalau dua hal ini tuh nggak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi pengembangan karir itu harus disandingkan dengan pengabdian kepada masyarakat. Karena juga ketika kita udah nanti bekerja nanti, pastikan kita tuh bekerja nggak cuma buat diri kita sendiri, buat keluarga kita doang, tapi kita bekerja juga untuk masyarakat, kayak gitu. Keren banget. Pengen tahu dong yang akun apa tadi yang Instagram itu yang kayak course dan gitu-gitu, itu bisa dipakai sama teman-teman di luar HMFT nggak sih? Atau ini khusus HMFT aja? Bisa banget sebenarnya, karena account-nya juga ini ya, saya dari private ya. Jadi teman-teman mungkin Aleta Amarisha juga kalau pengen buka HP sebentar tuh ada namanya @berkembang.hmft. Itu sebenarnya platform dari human development itu juga buat, sebenarnya target utamanya sebenarnya masa HMFT, tapi kalau walaupun publik pengen lihat gitu kan, bisa banget juga. Dan opportunity kayaknya juga opportunities yang umum, mungkin engineering ya, ataupun juga di luar engineering yang ada gitu. Jadi dari tonton fisika juga kalau tertarik ya, tonton philosophers, kalau mau lihat opportunities yang ada juga bisa dari Instagram Berkembang HMFT. Harusnya besok sih ada post baru dari opportunities, jadi tunggu aja ya. Seru banget. Bisa nih buat teman-teman philosophers buat cek langsung Instagramnya. Mau tanya nih, HMFT ada nggak tradisi turun-temurun gitu yang biasa dilakuin pas offline? Misalkan nih, kalau di Himaf itu ada tradisi yang kita sebut sebagai lorong masa. Itu pas wisuda. Ya mungkin philosophers juga ada yang belum tahu ya. Lorong masa itu tradisi Himaf ITB yang isinya masa Himaf itu kita ngarak wisudawan buat masuk dari Salbuga ke Saraga gitu.
Tapi ya karena pandemi kan ya kita nggak bisa ngelakuin tradisi itu gitu. Nah kalau dari teman-teman HMFT ada nggak tradisi yang biasa dilakuin pas offline? Kalau tradisi ada sih. Kalau apalagi itu ya wisudaan ya. Kalau wisudaan itu kami tradisinya sebenarnya tadi namanya avant-garde. Namanya avant-garde ini dijadiin nama tradisi turun-temurun kami. Avant-garde-nya itu apa? Avant-garde tuh sebenarnya kalau buat yang cowok-cowok itu nanti mereka bikin barikade. Jadi nanti kita bikin barikade sebuah lingkaran gitu lah, barikade lingkaran. Khususnya nanti anak-anak barunya nih harusnya anak-anak 20-nya nih yang ngerasain. Anak-anak TF20 tuh harusnya ngerasain mereka bikin barikade pas wisuda, arak-arakan wisuda. Di tengah-tengahnya tuh ada anak-anak 17 harusnya tahun ini. Yang lulus-lulusnya lah, wisudawan-wisudawati. Terus yang di luar ada kami anak-anak 18 harusnya. Dan kami yang cowok-cowok bakal megang pentungan dari koran gitu digulung-gulung. Tuh gulung korannya tuh capek tuh. Cuman mukulnya enak banget pakai itu koran tuh. Karena rasanya udah kayak kayu, bener-bener kayak kayu lah, keras gitu. Nah, yang cowok-cowok kayak gitu, kalau yang cewek lebih banyak main air, siram-siraman air bau. Itu air bau dari mana jujur nggak tahu, katanya sih dicampur-campur gitu ya. Cuman bau banget lah. Yang cowok kan juga. Nah, ya. Waktu itu kami ngerasain juga. Waktu itu aku sama Fari juga masih sempat ngerasain avant-garde itu yang kami bikin barikade. Aku sebelah Fari kalau nggak salah sih waktu itu. Seru banget sih, jujur seru banget. Itu katanya sih filosofinya tuh menunjukkan kedekatan di HMFT itu sendiri. Jadi kan kalau nggak deket kan nggak bakal berani mukul-mukulan kan, nggak bakal berani siram-siraman. Ya itu filosofi dari acara avant-garde itu sendiri. Ada yang mau ditambahin nggak Pak? Ini sih yang gue bisa banggakan dari MFT ya, meskipun tradisi avant-garde tersebut nggak bisa dilaksanakan di masa pandemi, tapi life finds its ways, we found our way, dan akhirnya kami mengadaptasi menjadi sebuah tradisi Minecraft gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Himafi belum tahu, kami mulai membudayakan penggunaan Minecraft ya untuk kegiatan himpunan itu semenjak ini ya, Schoolers yang merupakan osjur MFT dari tahun lalu. Itu kami memanfaatkan Minecraft sebagai sarana interaksi ya, ibaratnya sih tatap muka lah ya. Sampai akhirnya pun diadaptasi juga sebagai kegiatan wisuda online. Jadi wisudawan berkumpul nih kan, berkumpul di Minecraft gitu, nanti diarak gitu kan di dunia virtual gitu, kayak ada inilah, kadang dibikin kayak ITB, kadang dibikin kayak apa gitu, sampai akhirnya nanti ada arena nih, arena tarung gitu. Tapi karena kayaknya kalau di Minecraft tuh susah ya dibikin lingkaran gitu dan pukul-pukulan kayak avant-garde biasa, akhirnya diadaptasi jadi dibagi 2 tim, pokoknya tim yang menang itu menang, kalah ya, pokoknya adalah pukul-pukulannya lah, meskipun itu pun di Minecraft gitu sih. Kalau tradisi kami yang bisa kami jaga ya dalam bentuk Minecraft, seenggaknya sampai pandemi selesai gitu. Keren banget nih. Dan jadi penasaran sih, pengen lihat deh kalau offline tradisinya kayak gimana. Meskipun feel-nya gak sama, tapi seenggaknya kita udah coba buat adaptif pakai cara-cara Minecraft tadi. Nah, kira-kira kalau selama pandemi gini ada nggak sih isu lembaga yang lagi hangat? Mungkin bisa spill dikit. Kayak misalnya kan kalau sekarang lagi COVID, yang bikin vaksin kan pasti yang terlibat tuh yang dari SITH gitu-gitu. Kalau dari psikateknik ada apa gitu? Isu di ini berarti dari tentang masyarakatnya gitu ya, isu yang lagi dipikirin sama HMFT sendiri gitu. Kalau isu itu mungkin, jadi kami tuh ada, sebenarnya kami itu kan di Sekre ada kayak tempat depannya tuh ada tempat jualan gitu ya. Nah ini yang dari kemarin lagi dipikirin sama Sosmas HMFT itu adalah penjual yang jualan di depan Sekre kami itu. Namanya Bu Ii. Ya kami jujur masih bingung sih bagaimana cara memberdayakan Bu Ii yang baik. Jadi kemarin aku juga nanya sama teman-teman dari Sosmas, apakah udah ada solusi yang bagus atau gimana. Tapi dari kemarin tuh emang masih kesulitan, dan sempat kemarin juga dibikin acaranya tuh ada namanya Ngariung Sosmas. Nah itu acara yang diadakan oleh Departemen Sosmas untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang ada di sekitaran ITB. Nah, kemarin juga udah dapet solusinya, cuman sekarang lagi dalam tahap pematangan implementasi. Nah, itu paling yang dikerjakan oleh Sosmas sekarang itu. Dan satu lagi ada
isu masalah ini sih sebenarnya lebih ke koneksi kami, akses kami juga, aksesibilitas kami ke desa mitra kami. Jadi kami ada desa binaan di Pengalengan, dan memang kami kesulitan untuk ke sana, kami juga kesulitan untuk berkomunikasi karena mereka juga ngecek HP kan, mereka nggak sesering kita kan bangun tidur ngecek HP gitu, kalau mereka kan bisa 2 hari sekali gitu, dan komunikasinya susah, cara memberdayakannya susah, akses ke sana juga susah, apalagi kami udah mulai KP yang tingkat 4-nya yang teman-teman yang lain belum kenal karena belum sempat diperkenalkan, dan yang anak 19 juga baru sekali kemarin ke sana beberapa orang doang. Ya itulah, masih di isu itu masih dibahas terus sih, dan masih diusahakan lah sampai saat ini. Selain isu, pengen tahu juga dong di HMFT ada fakta-fakta unik nggak? Fakta unik ya. Biasanya Fahri nih paling suka fakta unik. Nih langganan nih, udah ngafal beberapa dari kunjungan-kunjungan ya. Harusnya Aleta juga tahu nih kan, fakta unik biasanya pertanyaan ini ya, pertanyaan standar ya pada kunjungan-kunjungan tuh. Fakta unik dari HMFT ada beberapa sih, mungkin bisa sebutkan, kalau mau kepikir juga boleh tambahin. Yaitu pertama, ini flexing dulu. Sekarang kami kalau masuk ke himpunan tuh nggak perlu pakai kunci konvensional yang ini ya, kunci biasa, tapi hanya sekedar tap ini aja, tap KTM gitu kan. Nanti ada kunci RFID nanti bakal ngebuka sendiri dengan KTM kami gitu kan. Tapi harus didaftarkan terlebih dahulu. Itu jadi ini ya, teknologi banget gitu HMFT kan. Jadi kunci sekre kami pakai RFID. Kemudian fakta berikutnya adalah kami punya 2 logo ya. Pertama tadi yang sempat aku singgung tentang tengkorak, tapi itu logo kedua. Logo utamanya tuh yang ini, yang Vanguard yang biru. Dan logo keduanya tuh ini. Salah tangan. Nah, ini ya yang tengkorak bajak laut gitu. Itu kayak 2 logo, di mana logo kedua ini baru diusulkan sebagai logo itu beberapa tahun setelah HMFT terbentuk. Yang anekdota tuh konon dari beberapa mahasiswa yang lagi liburan gitu kan, liburan ke pantai, terus mereka nemu nih, wah ini bendera tengkorak gitu kan, nih keren nih kok jadiin logo himpunan gitu kan. Gitu sebenarnya akhirnya diadaptasi jadi logo himpunan gitu kan. Tapi itu anekdotanya dari sekian versi. Mungkin maksudnya juga dengarnya beda, tapi ya itu yang aku tahu. 2 itu dulu, mungkin kalau dari aku dari semua saya pengen nambahin mungkin. Kalau mungkin tambahin satu lagi yang keren gitu ya. Tapi bukan HMFT-nya mungkin, tapi dari jurusan teknik fisikanya sendiri gitu. Prodi TF tuh punya anechoic chamber. Anechoic chamber. Udah bosan banget gak sih anechoic? Saya mungkin filsafat belum tahu guys. Oh ya mungkin. Ini harus tahu karena kalian kan fisika nih, gak boleh nggak tahu nih. Karena ada, jadi namanya itu laboratorium gak ada gemanya gitu lah. Jadi gak ada suara gitu. Laboratorium yang tanpa suara gitu buat penelitiannya anak FT. Nah jadi kami adalah salah satu mahasiswa di Indonesia yang bisa mengakses laboratorium tersebut, karena anechoic itu sebenarnya laboratorium kedap suara pertama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Singkat gue ya. Ya itu rame lah di YouTube tuh, kalau buka anechoic chamber ITB itu pasti rame banget dan keren banget sih katanya. Tapi jujur kami berdua belum pernah masuk situ. Sayangnya. Iya, sayangnya belum pernah masuk. Sama paling yang kalau yang tadi kan yang keren-keren ya. Mungkin ini fakta-fakta unik juga yang jelek-jeleknya gitu ya. Sekre kami tuh di lembah TVST, dan karena di lembah TVST kami sering kebanjiran. Langganan banjir. Meja pingpong kami juga udah mulai jelek, udah miring. Ini kalau siapa tahu mau sumbangan, jadi ya boleh lah. Aduh. Pintunya udah bagus itu. Oh iya. Ini bagus. Pintunya bagus. Sayangnya meja pingpongnya jelek. Ya, meja pingpong. Terus banyak, kalau ngeliat sekre kami di lembah TVST tuh kelihatan lah paling banyak barang-barang insight yang bergeletak di situ. Jadi ada ITB Insight juga, kami punya ITB Insight, itu salah satu acara terbesar dari HMFT. Dulunya acara dari kayak acara Osjur itu sebenarnya, acara terakhirnya Osjur, tapi jadi acara besar dijadikan BSO juga di HMFT. Itu mengenalkan teknik kepada masyarakat. Jadi banyak barang terlentar gitu di sekre. Dan yang terakhir yang sangat kami banggakan, ada Xbox di sekre kami dan ada pulpen IC
ada es krim IC. Kalian punya es krim IC? Kami Sepertinya punya. tidak ya. Ya hanya kami yang punya. Kulkas ini juga Kulkas Fanta ya. Kulkas Fanta. Ya, jadi nggak jelek-jelek banget ya, tetap flexing. Iya. Modal banget sih, modal. Aku mau tanya deh, HMFT itu singkatannya apa sih? Himpunan Mahasiswa Fisika Teknik ITB. Yang bener tuh fisika teknik atau teknik fisika? Wah, pertanyaan bagus. Ada yang mau jawab? Ya lu deh. Ini gue tuh kalau jawab pertanyaan ini tuh sebenarnya gue suka sih ditanya pertanyaan ini karena gue suka. Dulu tuh gue sempet pas mau masuk FT juga makin mantep setelah hal ini gitu. Jadi waktu itu gue juga bingung gitu, ini fisika teknik atau teknik fisika sih. Jadi ternyata emang namanya itu fisika teknik. Karena dari bahasa Inggrisnya tuh engineering physics, atau di luar negeri itu biasanya applied physics, fisika terapan. Jadi menerapkan ilmu-ilmu fisika dalam kerekayasaan gitu. Nah itu jadi fisika teknik sebenarnya. Tapi kenapa jadi teknik fisika? Karena penggunaan di bahasa Indonesia biasanya teknik, terus apa gitu kan, sipil, konteksnya apa gitu, teknik kimia, teknik mesin. Jadi kita ngikutin aja gitu sama yang lain. Penyamarataan nama doang sebenarnya teknik fisika. Nah, tapi kenapa sebenarnya dia namanya engineering physics? Nah ini yang paling gue suka sebenarnya. Jadi dulu gue sempat baca nih, shout out buat teman kita namanya Farel Zaudani. Jadi dia dulu tuh di OSPAK yang tadi aku bilang, orientasi studi fakultas, ada kayak pengen jurusan apa nih kalian nanti gitu, bikin tribun gitulah di Instagram. Terus dia bikin tribun tuh si Farel itu. Dan dengan caption menjelaskan hal itu. Kenapa nama kami fisika teknik, bukan teknik fisika? Karena kami itu bukan merekayasa ilmu-ilmu fisika gitu. Kami bukan merekayasa hal-hal fisis yang ada di dunia. Kenapa nggak merekayasa itu? Karena hal-hal fisis di dunia ini udah ada sejak semula gitu. Alam semesta emang udah ada gitu. Hal-hal fisika itu udah ada dari sananya. Tapi kami itu mempelajari ilmu-ilmu fisika untuk melakukan rekayasa. Itulah kenapa kami namanya fisika teknik. Karena kami mau mempelajari ilmu fisika untuk merekayasa, melakukan tekniknya gitu, teknis. Kayak gitu. Banget ya. Keren, Itu yang resminya itu fisika teknik gitu ya. Harusnya fisika teknik. Oke deh. Sekarang kita udah ada di penghujung podcast kita. Mau tanya dong ke Moses sama Fahri, ada nggak tips and tricks buat ngadepin perkuliahan selama pandemi ini? Ini mau tips and trick yang apa? Yang baik atau yang buruk nih? Yang baik dong. Yang baik ya. Tentunya keep your friends close gitu kan, especially the smart ones. Nah ini agak buruk sih sebenarnya. Ya, pokoknya look out for each other aja selama pandemi ini, kelas online. Kalau misalnya temen yang nggak datang kelas, tanyain kalau nggak datang kelas gitu, kenapa nggak datang kelas. Dan kayak kalau misalnya lagi ngerjain tugas juga, kalau tugas nih ya, ini jangan ragu buat kalau misalnya bingung tanya teman atau gimana. Kalau ujian jangan, gue nggak menyarankan. Tapi kalau emang kalian mau ya itu resiko tanggung sendiri ya. Kayak gue menanggung sendiri resikonya. Tapi untungnya resikonya bagus. Sama buat tips kuliah online lainnya adalah biar ini ya, mungkin khususnya buat kelas pagi jam 7, coba biasakan sebuah rutinitas pagi gitu. Misalnya, oke, gue harus tidur jam 12 biar gue tidur 6 jam, bangun jam 6 gitu. Jadi jam 6 sampai jam 7 gue bisa mandi dulu, sikat gigi dulu kan, bikin teh dulu apa ya, sampai kira persiapan di depan laptop gitu kan untuk kelas. Gitu sih kayaknya lumayan membantu juga. Aku di akhir-akhir semester 6 kemarin aku pakai rutin itu gitu, biar ada sense of rutinnya lah yang harus aku ikutin tiap hari gitu. Jadi maksudnya ada tambahan? Kalau dari aku mungkin approach-nya beda ya. Kalau dari Fahri bener sih, itu tips and trick buat kuliah banget sih. Suka sih. Cuman karena ini konteksnya kuliah online ya. Kalau dari aku sendiri sih pengen banget teman-teman semua tuh mulai aware banget sama yang namanya mental health gitu, mental health issues yang ada di selama masa pandemi ini. Sebenarnya aku juga susah sih ngomongin ini karena aku sendiri kayaknya ngalamin itu sih. Mental kita tertekan banget, kita depresi karena di dalam rumah mulu, di dalam di dalam ruangan tertekan gitu ya. Gak tahu kenapa, tapi rasanya emang beda banget sih sama zaman dulu gitu. Kita bisa kemana-mana, mengurus diri kita sendiri.
Atau mungkin ada yang ngerasa juga di rumah tertekan sama harus ngebantuin orang tua, harus menyediakan waktu lagi buat keluarga. Kalau zaman dulu kan kita benar-benar bebas, kita mikirin diri kita masing-masing aja gitu. Aku lebih ke situ sama karena kita udah tingkat 4, biasanya itu quarter life crisis tuh sudah mulai masuk ke dalam pikiran-pikiran. Aku juga mau ngasih saran nih buat teman-teman, karena aku juga merasakannya sebenarnya quarter life crisis tuh memang ada nyatanya gitu ya. Beda banget ya sama zaman dulu ya, pas tingkat 1, tingkat 2 tuh kayak masih oke lah, masih nanti itu. Kalau sekarang udah kayak, ini nggak bisa main-main lagi nih, nggak bisa main-main lagi. Oke lah, tapi yang menurut aku sih, kita bawa enjoy aja gitu, kita semangatin terus, dan kita nikmatin terus. Kalau dari aku sendiri, bagaimana cara mengatasinya, menurut aku ngeliat, balik lagi ngeliat teman-teman aku yang ada di jurusan teknik fisika. Aku ngerasa selama kita bersama-sama gitu, menjalaninya bersama-sama, selama aku nggak menjalaninya sendiri di dunia ini, selama semua orang menghadapi apa yang aku hadapi juga, walaupun dengan konteks yang berbeda-beda, dengan deep yang berbeda-beda, tapi pasti ada solusi dari setiap permasalahan. Dan kalau kita nggak ketemu setiap solusinya, kita bisa bertanya sama teman-teman kita bisa minta bantuan dari teman-teman kita juga. Jadi semangatin terus saja dan nikmatin terus saja proses yang kita bakal alamin selama masa online ini. Oke, setuju banget sih sama Moses sama Fari. Mungkin buat filosofer semua bisa dicatat juga nih tips and tricksnya. Bagus-bagus. Buat kita juga lah ya. Iya. Bener. Ya, terakhir banget nih dari Moses dan Fari. Ada pesan yang pengen disampaikan nggak buat pendengar? Aku dulu aja ya, daripada ntar Moses dulu, ntar aku terbanting lah pokoknya. Jadi pesan buat teman-teman pendengar semua, maupun masa kampus, maupun siapapun yang mendengar, sehat terus selama pandemi, baik itu secara mental, secara fisik gitu kan, dan juga sering-sering check up on your friends, on your family, pastiin mereka juga di kondisi yang baik-baik aja, dan kalau mereka di kondisi yang tidak baik-baik aja, berikan support sebisa mungkin gitu kan, se-effort sebesar mungkin yang bisa kamu berikan. Jadilah orang yang sedikit lebih peduli kepada kondisi sekitar dari biasanya gitu, karena kepada mereka yang membutuhkan bantuan, sesedikit mungkin bantuanmu tuh sangat berarti buat mereka gitu, baik secara material, secara moral gitu kan. Jadi jadilah sedikit lebih mindful akan kondisi kamu, kondisi orang sekitar juga, dan selalu check up on your friends. Sebenarnya itu sih kayak resonating dari tadi Moses ya sampaikan buat tips and trick gitu. Oke, Moses ada yang pengen disampaikan lagi yang beda? Oh, kalau Fari tadi udah menjelaskan banyak tentang kehidupan gitu ya, karena ya mungkin life lesson selama kuliah ini menurut aku banyak banget yang bisa diambil dan penting banget buat teman-teman semua buat bertumbuh jadi menuju kedewasaan juga sih. Dan tapi aku mungkin bakal ngasih pesan yang berbeda sih. Aku bakal ngasih pesan mungkin tentang KM ITB sekarang lah, tentang teman-teman mahasiswa yang mulai kehilangan status mahasiswanya karena bukan kehilangan status mahasiswa, tapi kehilangan kemahasiswaannya, kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain. Mungkin ada perasaan kayak gitu, atau perasaan mahasiswa ini udah bukan mahasiswa yang zaman dulu gitu. Mahasiswa yang sekarang sudah mahasiswa yang berbeda. Aku mau sharing pendapatku tentang itu. Menurut aku sendiri, nggak salah sih kalau dibilang mahasiswa yang sekarang bukan mahasiswa yang zaman dulu. Karena emang mahasiswa yang sekarang orang-orangnya bukan yang zaman dulu. Yang zaman dulu sekarang udah jadi pejabat-pejabat. Jadi nggak salah mahasiswa yang sekarang bukan mahasiswa yang zaman dulu. Tapi apakah yang dilakukan mahasiswa yang zaman dulu tidak kita lakukan semua gitu? Apakah yang mereka lakukan zaman dulu tuh udah nggak relevan gitu? Bahasanya kan relevan, biasanya orang-orang bilang udah nggak relevan lah kalau zaman sekarang gitu. Balik lagi, menurut aku ada beberapa hal yang menurut aku baik banget untuk diturunkan. Nilai-nilai dan budaya dari setiap himpunan yang berbeda-beda tuh menurut aku salah satu hal yang perlu kita garis bawahin gitu. Salah satu yang harus kita pegang. Kenapa seperti itu? Karena menurut aku semua himpunan diciptakan, semua lembaga di KM ITB itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Mereka orang-orang zaman dulu tuh memperjuangkannya dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang baik untuk kita orang-orang di zaman kita sekarang ini. Dan kalau kita menganggap kayak gitu terus, sebenarnya hal itu bakal terjadi gitu.
himpunan itu nggak relevan lagi, himpunan itu nggak ada gunanya lagi, itu bakal terjadi kalau mindset kita dan cara kita berperilaku dan berkegiatan di himpunan itu seperti itu. Cuman kalau kita mau mengubahnya, kalau kita mau memperjuangkan dan menggerakkan himpunan itu sendiri, memperjuangkan lembaga yang kita jalani saat ini, himpunan itu akan berubah gitu, himpunan itu akan mekar, himpunan itu akan terlihat berbeda dan lebih menarik gitu bagi orang-orang pada zaman kita sekarang. Kita boleh mengambil nilai-nilai yang baik, kita boleh mengambil budaya-budaya dan tradisi yang baik, tapi jangan lupa kita orang-orang yang berbeda. Jadi jangan lupa untuk selalu berinovasi dan memperjuangkan eksistensi kita. Itu aja yang pengen aku sampaikan sih, dan yang pastinya jangan pernah menyerah dan semangat terus memperjuangkan himpunan kalian masing-masing dan KMITB kita tercinta. Thank you. Keren banget. Sounds like a true kahim ya. Kalau sakit pro orator beda lah. Mantap. Oke deh, udah selesai nih. Makasih banget buat Fari sama Moses udah bersedia hadir dan sharing bareng kita. Semoga podcast kita kali ini bisa membawa manfaat buat banyak orang ya. Amin. Betul, Aleta. Dan buat filosofers, jangan lupa buat terus ikutin NKCTHI episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua bisa kembali berkumpul secara offline. Kami berempat pamit undur diri. Keep thinking, keep learning to infinity and beyond. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.